Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming to our presentation. Glad to see you all. Let me introduce myself. My name is Nurul Nada Fajrina as a moderator and speaker. And also my friends, Muhammad Raju Setiawan, Nilas Adam Al-Islami, and Putri Intan Nazlina as a speaker. Without further ado, we're going to presentation about basic order of English sentences. In general, there is no significant difference between the sentences structure in English and Indonesian, where sentences are built on four main components. Jadi secara umum tidak ada perbedaan yang mencolok nih antara struktur kalimat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, di mana suatu kalimat dibangun atas 4 komponen utama, yaitu yang pertama adalah subjek, kedua adalah verb, yang ketiga complement, yang keempat modifier. This is especially true for the object part. Object part. This is especially true for the object part of the sentence structure, which can represent any complement to the verb or additional information. This can be single word or entire phrases. Jadi hal ini terutama berlaku untuk bagian objek dari struktur kalimat yang dapat mewakili pelengkap kata kerja atau informasi tambahan. Bisa satu kata atau seluruh frasa. Jadi mohon maaf tadi yang belum dimunculkan, ini adalah keempat main komponennya, yaitu subjek, verb, complement, dan modifier. Nah, lanjut. Yang pertama adalah subjek. Subject is one of the main two parts of the sentences for who, a person, or a thing. Jadi subjek adalah salah satu atau dua bagian kalimat utama untuk siapa, seseorang, atau sesuatu. Biasanya mendului kata kerja atau verb. Contohnya di sini adalah Jenny ate the pie. Jenny di sini adalah subjek dari kalimatnya, dan Jenny is doing the action. Di sini ada at the verb. Lalu ada easy example of the sentences. Every sentences must have a verb, and every verb must has a subject. In the example below, the word youngest Pope was 11 years old, and the second one is only one person in 2 billion will live to be 116 or older. Di sini subjek kalimat adalah kata benda atau kata ganti atau semua modifiernya yang menyertai. Jadi ini adalah modifiernya yang digaris bawahi. Modifiernya dan subjeknya adalah Pope sendiri atau paus dan person atau orang. Nah, yang digaris bawahi adalah modifier dengan subjek lengkap. Lalu ada jenis-jenis subjek. Di sini ada 3 jenis subjek. 3 common terms relate to subject. Yang pertama adalah simple subject. The simple subject is the term used for the single word, simple term from the subject of a verb. Jadi is the term used for the single word that is the subject of a verb. Jadi subjek sederhana adalah istilah yang digunakan untuk satu kata yang merupakan subjek dari kata kerja. Jadi simple subject seringkali memiliki pengubah sebelum atau sesudahnya, modifier. Tetapi bisa juga dihapus. Jika dihapus adalah yang tersisa adalah kata atau subjek sederhananya, simple subjeknya. Contohnya, the hungry fox dart across the yard. The hungry adalah modifiernya. The simple subjeknya adalah fox. Yang kedua adalah complete subject. Complete subject along with any modifier that might describe the subject, yaitu adalah subjek pelengkap, subjek sederhana atau kata utama dalam subjek bersama dengan pengubah atau modifier apapun yang mungkin mendeskripsikan subjek. To identify the complete subject in a sentence,
ask yourself who and what perform the action in the sentences. Jadi untuk mengidentifikasi subjek ini, kita bisa melihat apa dan siapa yang ada di dalam kalimat tersebut. Untuk menentukannya, jadi kita lihat adalah subjek sederhana yang menyertakan ditambah semua kata yang memodifikasinya. Contohnya, that girl goes to Bali on holiday. That girl di sini merupakan contoh dari complete subject. Complete subject-nya mengandung simple subject, yaitu girl, dan seluruh modifier yang mengikutinya. Yang ketiga adalah compound subject. Compound subject with two or more simple subjects are joined by word like and or by ringing like either with or and neither with nor. Jadi subjek gabungan atau compound subject adalah dua atau lebih subjek sederhana. Dengan kata lain, jika subjek kalimat terdiri dari dua elemen atau lebih, itu adalah subjek gabungan, compound subject. Nah, compound subject atau subjek gabungan yaitu subjek sederhana digabungkan dengan kata-kata seperti and, or, nor, itu disebut dengan coordinate conjunction. Atau bisa juga dipasangkan seperti either dengan dengan or, dan neither dengan nor. Contohnya, a clean driving license, sales experience, and team spirit are essential. Jadi di sini compound subjeknya adalah and, dan simple subjeknya adalah clean driving license, sales experience, and team spirit. Okay, that's enough for the subject. And the second one is verb. Will be presentation by Nilas Adam Al-Islami. Persilakan. Adam. Ya, layarnya geser. Belum bergeser. Ini di sini saya akan menjelaskan tentang verb. Verb are the action word in the sentence, the descriptive what the subject is doing. Along with noun, verb are the main part of a sentence or phrase, telling a story about what is taking place. Jadi verb ini adalah kata kerja. Kata kerja adalah kata-kata tindakan dalam kalimat yang menggambarkan apa yang dilakukan subjek bersamaan dengan kata benda. Kata kerja adalah bagian utama kalimat atau frase, menceritakan sebuah cerita tentang apa yang sedang terjadi. Example. One clue to help you regions. A verb is the location convert to the subject. Verb almost always come after a noun or pronoun. This noun and the pronoun are afraid to the subject. Kata kerja hampir selalu muncul setelah kata benda atau kata ganti. Kata benda dan kata ganti ini disebut sebagai subjek. Ke bawah ini. Nah, udah. Di sini ada tipe verb. Yang pertama ada action verb. Action verb express specific action. The action does to not have to be physical. Kata kerja tindakan menggunakan tindakan tertentu dan digunakan kapanpun. Ingin menunjukkan tindakan atau mendiskusikan seseorang melakukan sesuatu. Penting untuk diingat bahwa tindakan tidak harus fisik. Transitive verb. Action verb
that always express double activities, that reality or after Simon of something else. Kata kerja intransitif adalah kata kerja tindakan yang selalu mengungkapkan aktivitas yang bisa dilakukan. Mereka berbeda dari kata kerja transitif karena tidak ada objek langsung yang mengikuti kata intransitif. Berikutnya, auxiliary verb are also known as helping verb and are used together with a main verb to show the verb stands or to from a question or negative. Kata kerja bantu juga dikenal sebagai kata kerja membantu dan digunakan bersama dengan kata kerja utama untuk menunjukkan bentuk kata kerja atau membentuk pertanyaan atau negatif. Modal verb are auxiliary verb that are used to express abilities, possibilities, permission, and obligation. Kata kerja modal adalah kata kerja bantu yang digunakan mengekspresikan kemampuan, kemungkinan, izin, dan kewajiban. Berikutnya, phrasal verb. There are combination of words that are used together to take on a different meaning to that of the original verb. Kata kerja frasa bukanlah kata tunggal. Sebaliknya, ini adalah kombinasi kata-kata yang digunakan bersama untuk mendapatkan arti yang berbeda dari kata kerja aslinya. Irregular verb are the that don't take on the regular spelling patterns of past simple and past participial verb. Kata kerja tidak beraturan adalah kata kerja yang tidak menggunakan pola ejaan, bisa dari kata kerja past simple dan past participial. Selanjutnya Mega Nurul. Nah, untuk selanjutnya yaitu komplement akan dibacakan oleh Muhammad Raju. Oke. Terima kasih untuk Adam. Complement. Complement is used to complement verb. Complement is essentially a noun or noun person. Complement comes after the verb for the active voice is usually for used to answer to question what or form. Komplementen digunakan untuk melengkapi verb. Komplementen biasanya noun atau noun. Fresh. Komplementen terletak setelah verb untuk kalimat aktif dan biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan what atau warm. Example, my wife is a doctor. The John smell awful. I yellow car was what my husband was that for his birthday. And complementan connect be used as a extension subject if it is complemented into a previous sentence. Nat. Lanjutannya yang tadi, Nat.
lagi. Sebelahnya lagi, Nat. Oke. Tips of complementon. Subject complementon. Complementon with fountains to profit complementary information to the subject. Linking link verb can be I noun, noun phrase, noun clause, adjective or adjective phrase. Contoh, I are partner. My father is I teacher. The bag was very excellent. Number 2, predicate complementan. I complementan that foundation to complement the present. I'm sorry. Number 2, productive complementan. I complementan that foundation to complement the predicate verb and complement the subject of I sentence. Pada masing-masing kalimat ini, predikat komplement adalah happy, bad, and the television. Predikat komplementan tersebut berfungsi melengkapi predikat atau verb dan menjelaskan subjek kalimat. Misalnya di dalam kalimat everybody, I free, happy, everyday, and dan adverb. I adalah subjek, file adalah predikat, dan happy adalah komplement. Happy pada kalimat ini untuk melengkapi kata kerja, feel, sekaligus menjelaskan subjek. I, saya merasakan apa, yaitu apa merasakan bahagia. Number 3, object complement. I complement that productive complementary information on object. Object complement can be I noun or adjective or any other complement the X as I noun or adjective. Adjektif kalimat komplement adalah komplement yang berfungsi memberikan informasi pelengkap kepada objek. Objek komplement bisa berupa kata benda atau kata sifat atau unsur lainnya yang bertindak sebagai kata benda atau kata sifat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. All the sound touch him I stupid student. Pada masing-masing kalimat ini, I stupid person, that, warm, and happy adalah objek komplement. Kehadiran komplement I stupid person, that, warm, dan happy terletak sesudah objek. Atau objek pada kalimat ini adalah yang saya cetak miring, yaitu him. The terrorist the terrorist dan drum.
Objek komplement pada masing-masing kalimat berfungsi untuk menjadi pelengkap objek tersebut. Ia memberi informasi lebih kepada objek di depannya. Di dalam kalimat pertama misalnya, all the son touch him I stupid student adalah kalimat lengkap. Subjeknya adalah all. The student touch sebagai predikat dan objek adalah him. Dan pelengkap objek adalah I stupid student. Lanjutnya. Lanjut Nat. Modifir. Oke, enough Raju. Oke, udah ya. The next one will be presented by Putri, is modifier. Silakan Putri. Modifier. A modifier is a word, phrase, clause which modifies other word in a sentence. To be specific, a modifier is either an adjective or an adverb. The adjective modify Terus. sorry. A modifier is either an adjective or an adverb. The adjective modify the noun and the adverb modify the verb or the adjective or the other adverb. Modifier adalah kata atau frase klausa yang memodifikasi kata lain dalam kalimat untuk lebih spesifik. Pengubah bisa berubah kata sifat atau kata keterangan. Kata sifat memodifikasi kata benda dan kata keterangan memodifikasi kata kerja atau kata sifat atau kata keterangan lainnya. Example, Alex bought a chocolate cake yesterday. Di sini A adalah artikel yang mengubah kata cake dan kata coklat adalah kata sifat langsung dari kata cake jadi kata a dan coklat adalah kata sifat yang memodifikasi kata benda cake. Kata yesterday mengumumkan waktu tindakan yaitu kata kerja bought. Jadi ini adalah kata keterangan yang memodifikasi kata kerja. Generally, modifiers are of two types. According to their Lanjut Put. Lanjut aja Put. Dibaca. ya, sorry. Biasanya kata keterangan seringkali ditempatkan sebelum kata yang dimodifikasi. Example, she most beautiful person I ever met and I'm lucky to have her. Noun phrase dengan pre-modifier. Penjelasannya, noun utamanya adalah person dan yang mengubahnya menjadi noun phrase adalah kalimat. The most beautiful di depannya pre-modifier. Post-modifier. Post-modifiers are the modifier which come after the words the modify. Customarily, the adverb come after the verb and modify them. However, some adjectives also come after the noun and modify them. Post-modifiers adalah pengubah yang muncul setelah kata-kata yang mereka modifikasi. Biasanya kata keterangan muncul setelah kata kerja dan memodifikasinya. Namun, beberapa kata sifat juga muncul setelah kata benda dan memodifikasinya. Example, I really hate walking in the dark, so it's better if we return home before the sunset.
noun phrase dengan post modifier. Penjelasannya, noun utamanya adalah walking dan yang mengubahnya jadi noun phrase adalah kalimat in the dark yang mengikutinya. Udah, Nat. Okay. Thank you for the attention. Thank you for listening to. Sorry for any problem here and noise maybe in the background. And my oldest we have share be beneficial for all of us. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf untuk semuanya. Mohon maaf jika ada Apa sih kendala salah? atau Terima kasih. salah. Thank you so much.